Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita memasuki renungan Prapaskah hari yang ke-23. Dan renungan pagi ini kita akan ambil dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Saya akan membacakan bagi kita semua Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah pepatah abad 19 yang menawarkan beberapa kata bijak yang baik untuk kita memulai minggu keempat Paskah kita yang penuh, ya. Pepatah itu mengatakan demikian: kita menabur sebuah pemikiran dan menuai sebuah tindakan. Kita menabur sebuah tindakan dan menuai sebuah kebiasaan. Kita menabur sebuah kebiasaan dan menuai sebuah karakter. Kita menabur sebuah karakter dan menuai sebuah jalan hidup. Apa kebenaran dan apa kebijaksanaan dari kalimat-kalimat di atas? Nah, saudara, seringkali kita mendengar apa yang dikumandangkan dalam kampanye anti narkoba pada tahun 1980-an. Kampanye itu sering mendengungkan sebuah kalimat demikian: tidak ada seorang pun yang mengatakan, aku ingin jadi pecandu saat aku dewasa. Tentu saja tidak, Bapak Ibu. Tidak ada yang demikian. Tetapi mengapa hal itu terjadi? Nah, saudara, mari kita pikirkan. Mengapa hal itu terjadi sehingga banyak orang pada akhirnya dia menjadi pecandu narkoba? Saudara, karena hal itu dimulai dengan pemikiran untuk melarikan diri dengan satu jilatan atau satu hisapan yang kemudian mengarah pada tindakan itu sendiri. Dan dalam waktu singkat, seorang pecandu menjadi jalan hidup bagi orang tersebut. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam banyak cara pemazmur menuliskan sebuah peringatan tentang apa yang terjadi ketika seseorang bergabung dengan orang jahat dan kemudian menjadi jahat. Perhatikan kemajuan, ya, perhatikan progresnya, Bapak Ibu, ya. Dia berawal dari berjalan seiring dengan para pendosa, menjadi ikut serta di dalam cara hidup mereka. Dia tidak melakukan apa yang mereka lakukan, memecahkan jendela atau melempar telur ke mobil dan sejenisnya. Nah, bagaimanapun juga, karena pada akhirnya dia akan bergabung. Biasanya mereka melakukannya. Ya, kemudian mereka melakukan apa yang orang-orang jahat itu lakukan. Nah, Bapak Ibu, dia akan berbagi cara pendosa. Nah, dalam waktu singkat, dia akan ditemukan duduk di tempat pencemooh. Nah, tidak demikian halnya bagi mereka yang cinta terhadap Tuhan. Sebaliknya, mereka ingin mengikuti cara Tuhan. Alih-alih berjalan di jalan yang jahat, mereka merenungkan cara-cara Tuhan. Alih-alih berbagi dalam dosa, mereka berdiri dalam cahaya wahyu Tuhan. Alih-alih duduk di kursi meja para pendosa dan memakan buah kejahatan, mereka membawa buah yang menyenangkan Tuhan di setiap musim hidup mereka. Kesukaan mereka untuk Tuhan membawa mereka untuk merenungkan firman-Nya yang mengarah dan berdiri di dalamnya dan menghasilkan buah
yang baik dari hal itu. Nah, Bapak Ibu, memang benar bahwa pemikiran mengarahkan kepada tindakan. Tindakan mengarah kepada kebiasaan. Kebiasaan mengarah kepada karakter. Dan karakter mengarah kepada jalan hidup. Apa jalan hidup dari orang jahat dan pecinta Tuhan? Penulis Mazmur menyatakan bahwa orang jahat, pendosa dan pencemooh tidak akan bertahan pada hari penghakiman. Mereka akan dihanyutkan menuju kepada kehancuran. Jalan mereka hanya mengarah pada kebinasaan. Tetapi bagi pecinta Tuhan yang mengikuti cara Tuhan, sangat-sangat berbeda. Sebaliknya, jalan hidup mereka adalah kemakmuran. Mereka tidak akan pernah kering, tidak pernah lemah, selalu diberkati, selalu melimpah. Mari kita jujur sekarang ini. Setelah kita melewati setengah perjalanan pasca kita, apa pikiran, apa tindakan, apa kebiasaan dan karakter yang sedang kita tabur? Apakah mengarah kepada jalan yang hidup atau yang tidak beriman? Atau apakah kita mempersiapkan jalan menuju kemakmuran yang dijanjikan Tuhan kepada mereka yang mencintai Dia? Mintalah kepada Tuhan, Bapak Ibu, agar Tuhan membentuk kita demi menuai jalan hidup yang menyenangkan. Kiranya Tuhan memberkati dan kita terus memiliki progres untuk cinta Tuhan. Kita akan berdoa supaya kita menjadi orang-orang yang demikian. Bapa di sorga, kami berterima kasih. Kami tidak menginginkan apapun selain agar pikiran dan tindakan, kebiasaan dan karakter kami dibentuk oleh Tuhan dan hanya oleh Tuhan. Kiranya Engkau memberikan akar yang kuat di dalam diri kami, sehingga hal itu mengalir sebagai aliran kebahagiaan yang datang dari Tuhan, sehingga kami dapat menuai jalan hidup yang benar di dalam membentuk hidup kami seperti Kristus. Kiranya Tuhan menolong kami. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.